Sama saya coba share screen dulu ya. Udah terlihat belum ya? Oke. Sudah, Kak. Oke. Nah, selamat datang semuanya di webinar kali ini. Judulnya tuh Front-End Developer Kekinian. Gimana caranya kita buat UI yang responsif, cepat, modern, dan juga tentu saja kayak mengikuti yang ada selama ini. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dong, teman di sini ini udah pada kerja atau masih duduk di bangku kuliah kah? Atau pelajar kah? Ada yang mau sharing nggak? Jauh. Wah, Mas Leo kerja Mas. Saya jadi teringat teman kerja saya di kantor. Namanya Sam. Oke, teman yang lain mungkin. Nih ya. Nah, oke. Jadi gimana sih? Apa sih yang dilakukan front-end developer di masa yang sekarang? Nah, yang pertama kita tahu harus tahu dulu, kenal dulu sama tools-tools front-end yang dipakai saat ini gitu atau tools front-end zaman now. Nah, biasanya pada umumnya pertama tuh kode editor kita pasti butuh kode editor atau IDE ya. IDE itu Integrated Development Environment kalau nggak salah. Jadi ada banyak IDE sekarang, apalagi di era AI ini, ada banyak banget IDE atau editor, code editor yang support sama AI langsung gitu ya, built-in. Nah, kayak Try ini punyanya si TikTok, si siapa ByteDance, kalau nggak salah ya. Ini ada yang pakai Try nggak di sini? Mau tahu dong, teman-teman ada yang pakai Try kah? Try harusnya bisa di Mac setahu saya. Saya belum coba karena nggak punya MacBook. Nah, kemudian ada Cursor, ini juga kode editor yang diperkuat sama AI. Terus ada Windsurf, ini dari Codeium, kalau teman-teman pernah pakai Codeium di Visual Studio Code. Terus ada WebStorm, ada Sublime Text. Di sini ada yang pakai Sublime Text. Kalau teman-teman pakai kode editor apa nih biasanya? Ini ada VS Code, ada Vim, ada NeoVim. Kalau saya sih lebih prefer Visual Studio Code ya. Karena yang pertama males bayar AI-an ini. Rasanya kurang, masih belum belum worth aja gitu buat bayar. Kecuali emang duitnya mungkin berlimpah ya buat nyoba-nyoba. Tapi untuk sekarang sih enggak. Teman-teman, ada yang mau share nggak di chat pakai code editor apa? Ada yang sama kah? Kayak saya, Visual Studio Code, atau mungkin ada yang pakai Vim, ada yang pakai NeoVim mungkin, atau Sublime, atau yang ada pakai yang JetBrains, ini dari JetBrains di WebStorm, Ayo teman-teman pada pakai apa yuk? Facebook Pistol. Cursor. Oh, ada dua ya, pakai dua ya. Kak Chandra mungkin, Kak Denny, Fajri, Haris, Kak Imo, Kak Leo silakan nih. Kak Anjar juga boleh nih komen-komen Ah, suka oke, pakai ada yang apa. pakai VS. Ya emang umumnya di dunia sekarang banyak kan yang pakai VS Code ya. Pertama karena VS Code emang populer, banyak kan tutorial yang ada di YouTube di mana-mana tuh menggunakan VS Code gitu-gitu. Nah, pendatang-pendatang baru ini yang dengan AI built-in kayak Cursor, Windsurf itu kan sebenarnya dibuild kelihatannya based on VS Code ya karena VS Code ini open source. Jadi kelihatan tuh UI-nya mirip sama VS Code, tapi ditambahin AI sama mereka gitu. Nah, sekedar tips sebenarnya teman-teman buat kita semua, kalau jangan ikut-ikutan hanya karena FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi kayak oh ada VS ada code editor baru nih kayak contohnya Try. Oh ada Try, coba ah gitu. Nah, kadang eh, kebanyakan mencoba kode editor ini itu bisa mengacak-ngacak kerjaan kita gitu atau mengacak-ngacak workflow kita yang sebelumnya. Nah, kalau saran saya sih tetap aja gunakan IDE yang emang kita nyaman dan ya jangan sampai menghambat apa yang kita kerjakan gitu. Nah, contohnya kayak saya kemarin sempat kayak tertarik gitu pengen belajar Vim, Neo Vim.
karena kan rasanya kayak keren aja gitu. Bisa ngoding pakai BIM, nggak perlu sentuh mouse gitu pindah-pindah tanpa harus nyentuh mouse, hanya pakai keyboard doang. Cuman ternyata setelah seminggu coba, menyerah karena emang sesulit itu. Susah gitu pakai BIM. Jadi makin lambat kerjanya, bukannya makin cepat malah makin lambat. Jadinya saya balik ke VS Code lagi. Nah, itu untuk code editor. Nah, berikutnya ada tentu aja LLMS atau Large Language Models yang biasanya kita kenal sebagai AI ya. Sebenarnya AI itu ada banyak, teman-teman. Ini hanya salah satu bentuk AI yang ada di dunia, Large Language Models. Nah, ini ada banyak banget yang udah bertebaran. Ada Qwen AI ini dari Alibaba, ada Gemini dari Google, Claude dari Anthropic, ada Grok punyanya si X, ada GitHub Copilot, ada DeepSeek, ada ChatGPT, dan GPT-GPT lain. Nah, sekedar tips untuk LLMS ini sebenarnya kita tuh jangan bergantung ya. Kadang kan kita tuh suka, oh ada error nih tanya AI aja lah gitu. Nah, ini tuh akan mempertumpul daya pikir kita sebenarnya. Kayak kita jadi malas mikir, kita jadi kayak kurang menganalisis sebenarnya masalah yang kita hadapi ini apa sih. Pokoknya copy paste aja, screenshot aja kasih ke ChatGPT misalkan ke Gemini, nanti dibantu sama dia. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya karena ini jadinya kita nggak belajar apa-apa. Jadi kita nggak berkembang sama sekali gara-gara kita terlalu bergantung sama AI-nya. Nah, kalaupun emang perlu bantuan AI, kalau nanti misalkan apa yang disarankan sama dia tuh sebenarnya kita tuh harus baca lagi. Kita harus pahami code yang dia kasih, dan kita harus pahami juga masalah apa sih yang kita hadapi dan solusinya yang dari dia tuh apa sampai masalah kita selesai gitu. Nah, jangan hanya sekedar kopas selesai solve terus ditinggalkan aja gitu tanpa mau tahu sebenarnya yang dihadapin apa. Nah, sebenarnya ini juga jadi salah satu makanan empuk ya buat LLMS ini karena kan mereka sebenarnya belajar. Halo, Belajar aja langsung tanpa harus ini sesi kian. Itu deh, itu tips kalau pakai LLMS. Teman-teman di sini biasanya pakai apa sih? Ada yang pakai Grok kah, Gemini kah, Qwen, DeepSeek, Claude? Pakai apa nih biasanya? Ada yang pakai Blazing Duet, Claude, Claude, oh, DeepSeek dan Gemini. Oh, Qwen udah cobain DeepSeek, Grok, GPT, Gemini sama Claude. Tapi Gemini baru sekali doang sih. Juga ya. Super AI. Tapi sebenarnya Super AI itu dia nge-pointing ke ini sih language model yang ada. Jadi kayak dia ada model mereka punya banyak model yang digunakan gitu. Sebenarnya dasarnya adalah ini semua. Ini apa sih Sonnet ya, Claude Sonnet 3,5 atau 3,7 ya. Memang lebih enak kalau untuk coding ya. Rasanya Claude itu lebih lebih paham dia. Kalau ada masalah yang lumayan kompleks dia tuh lebih lebih responsif, lebih nanyain lebih lanjut gitu. Jadi kadang kalau kita habis tanya sesuatu, dia ada feedbacknya. Dia suruh ngecek yang ini, ngecek yang itu, gitu. Menurutku Claude lebih lebih enak kalau buat solving problem. Teman-teman ada yang pakai yang lain kah? Selain dari sini, ada lagi nggak ya yang saya kelupaan buat cantumin di sini? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya udah termasuk semua. Oh, lama saya nggak masukin karena eh, bukan karena jarang dipakai juga sih sebenarnya. Lama itu kan dia kayak ngebuat suatu tools buat
ada model language modelnya juga, cuman ada satu lagi tools yang lama apa itu ya namanya, ya buat menggunakan model yang lain gitu. Saya kurang dalam juga sih soal lama ini. Cuman saya nggak masuk ke sini karena emang nggak terlalu digunakan sama orang banyak gitu. Nah, kita next dulu ke tren frontend zaman now. Jadi kayak apa sih tren teknologi yang digunakan sekarang ini untuk membangun frontend? Nah, tentu aja yang pertama ada UI library atau framework ya. Ada banyak banget UI library yang ada sekarang, ada frameworknya banyak banget. Yang paling populer itu ada React, ada Svelte, Angular, Vue.js. Kemudian ada yang kayak baru-baru datang nih, pendatang baru kayak Solid, Wix. Nah, di masing-masing mereka ini tuh punya frameworknya lagi. Kayak React tuh punya Next.js, punya Remix, punya apa lagi? Gatsby. Banyak deh. Ada kayaknya ada Stack Start juga untuk React yang baru buat. Pokoknya banyak. Nah, Angular juga, Svelte itu punya Svelte itu. Jadi banyak banget sebenarnya. Nah, tipsnya pilih selalu pindah-pindah gitu kalau memang belum benar-benar menguasain satu. Karena sebenarnya akan lebih gampang teman-teman berpindah. Kayak misalkan dari React ke Vue.js atau dari Vue.js ke React. Kalau teman-teman memang udah benar-benar paham gitu seluk-beluknya. Mau bikin ini kayak gimana, ini cara pakainya gimana gitu-gitu. Nah, akan lebih mudah nanti berpindahnya kalau emang satu udah paham benar. Kayak udah hatam gitu React, udah sering pakai React, udah bangun beberapa project pakai React. Nah, nanti nah, dan satu lagi, semua framework dan library itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sama kebutuhan yang sekarang bagus gitu ya. Karena pasti setiap framework itu punya fan base-nya, kayak punya pendukungnya sendiri, terus dia juga punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, biar gampang pindah-pindah atau pakai framework manapun, nanti kalau misalkan teman-teman melamar kerja gitu ya, di perusahaan gitu, nggak selalu sama ya. Biasanya akan briefnya karena itu merupakan dasar dari semua library atau framework front-end yang ada gitu. Di sini teman-teman dari framework yang ini teman-teman udah pernah pakai kah? Ada yang pakai React, Vue.js, Next.js, Remix, Mas Denny, Mas Gadi, Mas Ibnu, React, oke. Mas Leo React, lagi belajar React, oke. Mas Denny, nggak pakai, semua. Udah 5 tahun pakai Laravel bang, sekarang full Laravel Livewire. Oh, mantap juga nih Gadi, Laravel Livewire. Saya juga pernah pakai Laravel Livewire. Keren keren Laravel Livewire. Dan salah satu yang populer pakai Laravel Livewire itu filament ya, filament PHP. Nah, kalau yang belum sama sekali belum pernah pakai salah satu pun dari sini, saran saya sih belajar React itu ya. Karena React itu yang paling mature, yang paling banyak komunitasnya gitu ya, dan paling banyak dipakai di industri. Nah, nanti kalau udah lancar di React, paling nanti lebih gampang tuh kayak mau pindah Vue.js, atau mau pindah Solid, Angular selama pemahaman JavaScript dan atau TypeScript-nya itu kuat gitu. Nah, nanti kalau udah lancar React, coba deh pakai frameworknya kayak Next.js atau Remix. Itu lebih enak lagi karena nggak di setup manual, routing, dan lain-lain. Nah, itu untuk UI library. Nah, berikutnya kita akan masuk ke CSS framework. Nah, ini juga teknologinya lumayan rame ya. Tapi yang mendominasi itu ada tiga ini ya, paling banyak dipakai. Mau tahu dong teman-teman ini pop-up chatnya nggak gabung nggak ya? Nggak nutup nggak? Nggak kayaknya ya. Oh, oke, nggak kelihatan ya? Oke, oke, sip, sip. Oke, ini saya mantau chat. Nah, kita lanjut ke CSS framework. Nah, yang paling populer dan paling
banyak dipakai itu kelihatannya ya. Sekarang tuh Tailwind CSS. Walaupun emang mungkin legacy-legacy project yang project-project dulu nih, yang masih pakai Bootstrap itu masih ada. Dan masih banyak juga yang pakai Bootstrap. Untuk orang-orang yang emang udah terbiasa pakai Bootstrap. Dan yang males ngelihat banyak tulisan kelas di HTML atau di markupnya. Ada yang kayak gitu nggak? Ada yang kayak malas pakai Tailwind gara-gara panjang banget nggak kelasnya? Karena harus nambahin semua satu persatu. Adakah? Atau emang memang udah fall in love sama Tailwind CSS? Nah, selain Tailwind CSS sama Bootstrap itu ada MIUI, MUI atau Material UI. Ini bukan yang mengeluarkan sertifikat halal ya. Bukan. Ini Material UI. Jadi Material UI ini tuh dia tuh kayak Bootstrap kayaknya based on komponen. Cuman saya juga belum pernah pakai sih MUI ini. Cuman emang populer juga. Di sini ada yang pakai Material UI kah atau pernah pakai Material UI? Material ini tuh banyak, ada material icon, ada materialize. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya pelajarin Tailwind CSS saja ya. Kalau memang teman-teman belum pernah masuk di salah satu dari ketiganya ini, kayak masih baru nyoba-nyoba Bootstrap, UI, sama Tailwind CSS, saran saya sih permantap Tailwind CSS karena kebanyakan ya yang saya lihat sekarang tuh eh, pada yang framework-framework atau komponen library itu pakainya Tailwind. Mas Gandhi, saya selalu tahu coba eksperimen Bootstrap plus Tailwind, tapi diambil Tailwind utilities-nya aja. Kita pakai Bootstrap buat ambil komponen aja. Oh, oke. Mantap juga nih. Saya belum pernah implementasi tuh. Saya sebenarnya khawatir kalau malah dia bentrok kelas utility-nya. Kayak utility padding, utility... Nggak bentrok ya, Mas Gandhi ya? Margin. Saya khawatirnya bentrok sih. Oh, oke. Aman ya. Nanti saya coba deh. Pakai Tailwind CS dan MIUI. MUI, Material UI. Oke. Mas Denny belum pernah ya. Nah, saran saya sih Mas Denny belajar LWCS saja. Karena LWCS itu menurutku ya, setelah dulu saya sebenarnya pakai Bootstrap juga karena apa ya? Karena emang cuma ada waktu itu belum ada Tailwind, belum belum diperkenalkan gitu Tailwind. Ya, ya adanya Bootstrap ya udah pakainya Bootstrap. Tapi setelah dapat Tailwind, rasanya kayak free aja gitu, lebih bebas mau ngapain aja tanpa harus kayak bikin kelas sendiri untuk styling manual gitu-gitu. Lebih enak sih pakai Tailwind. Nah, nanti kita live coding cara ngoding pakai Tailwind ya. Nanti kita akan bikin UI satu UI pakai Tailwind CSS habis ini. Bisa kita presentasi. Oke, nah terus kita lanjut ke metode metode front-end dan manual. Jadi sebenarnya nge-develop suatu sistem atau suatu website itu tuh biasanya kalau untuk menjaga kualitas sistemnya ada metode-metode yang diterapkan. Yang pertama tuh ada atomic design. Atomic design itu sebuah metode yang memecah elemen atau komponen atau halaman itu menjadi komponen-komponen kecil. Nanti biar bisa gampang digabung atau dimodifikasi. Nah, contohnya kayak gini. Ini si video list ini tuh sebenarnya dibentuk dari komponen-komponen kecil. Contohnya kayak ini ada video title, ada video description, ada likes button di kanan, dan ada thumbnail ya ini video thumbnail sini. Nah ini tuh bisa dibuat masing-masing komponen biar nanti itu gampang di mix match. Misalkan kalau kita cuma mau modifikasi thumbnailnya doang, kita tinggal pergi ke thumbnail videonya aja buat ngubah. Kita nggak perlu kayak ngubah satu persatu thumbnail yang ada gitu. Nah, dan gabungan dari semua komponen itu bisa digunakan lagi. Jadi contohnya kan satu video list ini kan digabung nih kayak video title, video description, likes button sama thumbnailnya digabung jadi satu kan. Di packing lah sebagai
komponen video list, video item gitu. Nah, yang di packing tadi itu bisa dibuat lagi, dipanggil lagi untuk jadi beberapa list dari video gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi my video ini akan dipanggil 3 kali. Dan nanti kalau misalnya kita ada perubahan di thumbnailnya, nanti ini ke impact semua, berubah semua thumbnailnya, stylingnya gitu ya. Nah, kemudian kita ada perubahan di title-nya, styling deskripsinya, atau bahkan mungkin kita mau nambahin satu button lagi di sini untuk save ke apa sih namanya? Kalau video kan kita bisa save ke watch later gitu ya, ke archive bisa juga kayak gitu. Itu akan lebih mudah. Nanti kita akan lihat caranya gimana. Nah, next ada metode yang namanya domain driven development. Ini metode yang saya terapkan setiap kali mengerjakan sesuatu. Jadi domain driven development itu mengelompokkan file atau code sesuai dengan domain sama fiturnya. Jadi kayak contohnya nih yang di sini. Ini kan dalam page ada di project ini ada beberapa page. Ada page home, page lacak surat, page layanan public, sama page upload surat. Nah, masing-masing page ini atau modul ini tuh punya elemen atau komponen sendiri yang nggak sharing ya ceritanya. Jadi kayak pas lacak surat itu tuh ada komponennya, ada hooks tersendiri. Nah, jadi kalau nanti butuh ngubah atau nyari yang mana sih komponen yang dipakai di lacak surat, nah itu gampang mindahinnya, gampang ngambilnya gitu, ngelihatnya terus oh ini gampang modifikasinya daripada kita harus masuk ke code-nya terus kontrol klik itu lebih susah. Nah, dia kan lebih gampang dapatnya kalau dia domain driven development kayak gini. Nah, teman-teman ada yang implementasi ini nggak sebelumnya? Domain driven development di grouping berdasarkan fitur atau domainnya gitu. Jadi yang layanan publik ini punya komponen sendiri, si upload surat ini punya komponen sendiri yang emang nggak sharing ya. Ini kasusnya mereka punya komponen unik yang nggak sharing. Contohnya kayak form lacak surat atau form upload surat. Itu kan sebenarnya nggak mungkin dipakai di tempat lain selain di lacak surat. Kecuali kayak komponen-komponen yang sifatnya reusable kayak contohnya inputs, buttons, itu kan emang dipakai di semua tempat ya. Nah, kalau itu emang nggak perlu disimpan di masing-masing karena itu sifatnya reusable. Nah, yang reusable biasanya ditempatkan di luar lagi, di file sendiri, di luar halaman atau domain tertentu lah gitu. Nah, para teman-teman, ada yang udah pernah implementasi ini, yang udah pakai React mungkin, yang pakai Laravel, nggak mas biasanya kumpulan jadi satu folder aja kayak komponen semuanya di komponen. Nah, ya biasanya sih emang kebanyakan tutorial ngasihnya kayak gitu ya kita. Saya juga sering banget malah ngelihat tutorial yang kasih kayak gitu kayak komponen zero semua gitu. Nah, cuman awalnya emang saya juga nyaman sih dengan cara itu. Cuman makin lama kayak selama begitu proyeknya makin gede, makin banyak orang yang kolaborasi atau makin banyak fitur yang ditambahin, itu tuh folder komponen akan jadi sangat besar dan sangat banyak isinya. Kita akan makin sulit gitu. Harus pindah jauh banget gitu kalau mau ngeedit komponen. Jadi kayak file ini, Explorer kita tuh kayak pindah banget jauh, jauh banget pindahnya ke bawah. Jadi kalau kita udah punya banyak page. Nah, emang lebih enaknya kalau di grouping berdasarkan domain kalau komponen itu emang cuma dipakai di satu tempat itu. Tapi kalau sifatnya reusable ya beda lagi. Yang kayak tadi kayak ada inputs, ada card, ada button, gitu-gitu tuh. Yang sifatnya reusable. Yang tadi di Atomic itu. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas front-end zaman now versus AI. Nah, banyak yang bilang kayak, oh, front-end apa, developer bakal tergantikan sama AI nih. Oh, kita bakal tergerus nih gitu sama AI karena AI makin canggih. Ada yang berpikiran kayak gitu juga kah? Saya mau tahu dong.
Teman-teman di sini mikirnya apakah kita benar-benar bakal tergantikan sama AI atau ada yang dengan semangat nih kayak oh saya nggak mungkin tergantikan gitu. Mau tahu dong? Karena emang sekarang AI itu udah banyak banget ya. Kayak banyak banget AI baru yang bermunculan untuk nge-generate website gitu. Contohnya kayak si bold.new, ada yang tahu bold.new? Terus ada Lovable, ada masih banyak lah pokoknya. Ada ini juga yang dari Vercel tuh VO, V0. AI hanya alat bantu atau tool yang kadang nggak sesuai dengan keinginan. Benar, iya. AI hanya alat bantu atau tool yang kadang nggak sesuai dengan keinginan. Nah, cuman masalahnya sekarang tuh AI ini dipergunakan sebagai alat bantu untuk orang nggak butuh orang lain. Jadi gini, contohnya nih di suatu perusahaan, ada awalnya mereka kayak butuh 10 orang developer. Nah, dengan adanya AI, mereka bisa memangkas. Jadi kayak satu orang tuh bisa kerja lebih banyak karena dibantu AI jadi lebih cepat kan. Nah, itu sebenarnya jadi problem tuh. Memang benar alat bantu, tapi kalau orang yang itu kayak bisa mengefisienkan kerjaan orang. Jadi satu orang tuh bisa ngerjain lebih banyak hal dengan AI. Makanya sekarang kelihatan ya kayak eh, jarang gitu ada loker yang IT untuk developer-developer junior gitu ya. Ada sih banyak untuk yang senior banget. Jadi ya, mungkin itu hal yang belum bisa AI handle ya. Tapi mostly itu kebanyakan kayak UI UI itu bisa digenerate pakai AI. Oke, Mas Gadi, kalau menurut saya untuk membuat website, kalau menurut saya untuk membuat website sesuai kebutuhan user tetap harus dev sendiri, Mas. Terlebih logiknya nggak bisa di-handle AI, kecuali mungkin bikin UI ya, meskipun harus direplikan lagi unit-unitnya. Nah, emang pada akhirnya kita harus hands on ke codingan kita. Walaupun coding itu di-generate pakai AI, karena nggak semua kebutuhan kita bisa di-coverage sama dia kan. Ya, bikin UI. Nah, ini nih masalahnya. Karena kita seorang front-end developer, yang front-end developer itu tuh sedikit demi sedikit kayak mulai nggak dibutuhkan karena UI itu gampang di-generate pakai AI gitu. Banyak yang bisa nge-generate. Nah, jadi ada tipsnya nih teman-teman. Biar teman-teman tetap bisa show, apa ya, tetap bisa tampil lah gitu walaupun di era yang banyaknya AI yang ada. Nah, yang pertama itu tuh coba aja AI yang ada sekarang. Kan ada banyak tuh kayak contohnya Lovable, terus ada apa sih? Eh Bold.new, ada Convex, Chef, banyak banget pokoknya. Nah, teman-teman kalau mau nyari informasi ini bisa biasanya ada di YouTube tuh kayak banyak orang yang review-review gitu kan. Kayak Cursor gitu-gitu. Banyak orang yang review-review kayak oh bikin website tanpa modding sama sekali dengan bantuan AI. Nah, tontonin aja sebenarnya. Nggak ada masalah. Kita tuh justru emang harus selalu up to date dengan adanya teknologi yang baru yang muncul gitu. Karena kalau enggak, kita jadi nggak tahu sama sekali. Kita jadi buta. Kita jadi nggak tahu sama sekali nih. Apa sih? Nggak tahu sama sekali apa ya? Feel pertempuran yang ada gitu. Apa sih bahasa ininya? Bahasa gaming atau bahasa umumnya? Lahan pertempuran bukan lahan ya. Apa ya? Jadi kita nggak tahu arena tempat kita bertempur nih segimana sulit, segimana banyak tantangan yang harus dihadapi gitu. Kalau kita nggak pernah aware sama teknologi yang ada yang mengancam kita gitu. Oke, ini dari Mas Haris nih. Ada juga tim pengembang dibagi dua, analisis sama desainer dan developer. Tapi sejak adanya AI, desainer tinggal membuat mockup gambar terus developer tinggal kasih AI. Nah, benar. Desainer tinggal membuat mockup gambar terus developer tinggal kasih AI. Itu benar. Iya, jadi ya sama eh, masuk ini ya yang di scope yang tadi. Thank you Mas Haris. Jadi kayak orang tuh bisa gampang sekarang bikin UI.
karena banyak AI yang bisa membuat itu, bahkan kayak kita minta ke ChatGPT atau Claude itu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya tips yang pertama itu cobain aja teman-teman, ukur sejauh mana dia bisa apa yang sejauh mana yang bisa dia lakukan gitu. Nah, kalau teman-teman emang nggak bisa nyobain ya, misalkan ada limit nih, ada limitnya, itu coba aja lihat-lihat video-video orang yang review gitu. Bisa aja dari situ kita kelihatan tuh, oh dia bisa ngelakuin ini, dia bisa ngelakuin itu, gitu-gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi cobain-cobain aja. Kita harus tahu dulu, kita harus kenali apa, penantang kita ini di arena ini tuh siapa aja sih, apa aja yang bisa dia lakukan gitu. Kalau kita udah tahu pesaing kita ini siapa, penantang kita ini siapa, dan apa yang bisa dia lakukan, apa skillnya gitu ya, skill-skillnya apa aja. Nah, kita jadi bisa prepare tuh kayak, oh kita bisa counter tuh skill dia gitu. Oh ini skillnya dia bisa bikin UI kayak gini. Oh berarti kita harus counter, kita harus kalau bisa lebih hebat daripada dia gitu. Nah, cuman gimana caranya kita bisa lebih hebat ya sama AI? Sementara AI ini tuh perkembangannya sangat cepat. Nah, jadi sebenarnya caranya itu adalah belajar dari apa yang mereka buat. Kalau kita nge-generate code pakai AI, itu kan kita bisa lihat ya code-nya, atau kita bisa lihat gimana logika dia bikin eh, codingan itu, atau gimana codingan-codingan atau properti-properti apa aja yang dia pakai kalau dia CSS gitu. Belajar dari apa yang mereka buat. Jadi pelajarin, oh kalau mau bikin ini ternyata pakai cara gini. Oh kalau mau bikin ini kayak gini metodenya gitu. Karena kan pasti mereka juga ngejelasin kan proses mereka ngebuat itu, dia kenapa harus pakai ini, kenapa harus itu. Nah ini juga tips kalau teman-teman ngecobain AI yang nge-generate, itu tuh minta juga mereka buat jelasin apa sih sebenarnya maksud dari code yang mereka buat ini gitu. Jadi, kalau teman-teman ada yang nggak ngerti, tanyain aja lagi gitu sama dia. Kita benar-benar harus belajar dari apa yang mereka buat. Jangan hanya mereka yang terus-terus belajar dari inputan yang kita berikan gitu. Kita juga harus belajar, kita belajar lebih cepat. Nah, harusnya dengan AI, kita tuh bisa belajar lebih cepat. Kenapa? Karena AI kan pengetahuannya luas ya. Kita jadi bisa belajar teknologi baru yang mungkin sebelumnya kita kalau belajar dari YouTube tuh butuh waktu yang lama karena kayak membosankan juga gak sih? Kalau kita nonton video YouTube yang sampai 5 jam, 10 jam gitu, sangat sangat melelahkan gitu. Nah, makanya kita bisa gunakan AI untuk belajar lebih cepat. Jadi kayak kalau ada kita mau belajar teknologi tertentu, kita tinggal minta ke dia atau kita belajar sama dia gitu. Tanyain ke dia, oh ini metode ini apa? Teknologi ini gimana cara pakainya gitu. Kalau kita nemu error, tanya lagi, gitu-gitu. Jadi kita gunakan AI ini atau LLMS atau apapun itu untuk mendampingi kita jadi berkembang jadi lebih baik nih gitu, berkembang jadi lebih GG daripada dia. Jadi kita memanfaatkan dia untuk kita tuh bisa ngalahin dia, kita bisa catch up lah, kita bisa bersaing sama dia dengan bantuan dia gitu. Emang sedikit apa ya, sedikit kalau yang licik sih nggak licik ya, kita manfaatkan sebenarnya teknologi harusnya kita harus bisa mengeksploitasi kemampuan mereka gitu. Setuju mas, apalagi proses yang selalu berulang, bagusnya kita pakai AI untuk bantuin dan kita fokus pada delivery logic. Iya betul, kayak kalau cuma kayak bikin hal-hal yang berulang gitu ya. Makanya kadang yang populer tuh AI autocomplete kan, yang kayak ada sarannya kita tinggal tap 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 jadi gitu. Itu juga bagus emang. Kayak dia bisa ngasih saran. Itu bagus untuk sekedar saran saya sih untuk kayak belajar gitu ya. Belajar karena sebenarnya saya pribadi gitu tuh kurang ikhlas kalau codingan yang saya buat tuh jadiin inputan buat pelajaran mereka gitu. Ada yang sama nggak sih? Atau saya aja ya yang terlalu saya sebenarnya kurang ini hasil pemikiranku nih, ini hasil kreativitasku nih, bisa dapetin quote atau bisa bikin sesuatu yang kayak gini, masa ini jadi ikutan sama mereka? Karena kan kalau AI-nya itu built-in di dalam kode editor kita, atau kita ngasih inputan berdasarkan kode kita, itu biasanya akan dijadikan knowledge kan sama mereka kan. Nah, rasanya sih kurang
kurang ikhlas aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya pribadi pakai AI itu kayak buat sekedar nanya konsep-konsep yang emang agak sulit buat saya pelajarin gitu. Tapi bukan ada beberapa elemen yang ignore from yang kita berikan. Iya, memang. Tapi ada beberapa juga yang mereka tuh belajar sebenarnya. Mereka kan ada istilah kayak apa tuh namanya? Aku lupa istilahnya. Jadi mereka tuh belajar dari inputan usernya. Dan OpenAI itu menerapkan hal itu. Apa sih namanya? Lupa kok istilahnya. Jadi inputan kita itu juga jadi pelajaran buat mereka gitu. Makanya AI itu bisa berkembang sangat cepat karena mereka bisa belajar. Apalagi apalagi kalau konteks dari inputnya itu adalah satu code base. Kan kalau mereka built in di dalam kayak misalnya teman-teman pakai try atau pakai pakai cursor atau pakai windsurf itu kan konteksnya jadi satu satu code base kan atau kita bisa nge-tag code base tertentu sih sebenarnya. Tapi dia bisa nge-scanning gitu buat kita. Kalau saran saya sih, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi nggak terlalu suka pakai cara kayak gitu. Biasanya saya tanya aja konsep dan saya selalu bilang saya nggak selalu ngasih codingan saya mentah-mentah gitu. Saya ngasih kode yang mirip lah sama codingan yang saya buat gitu. Nah, jadi tipsnya teman-teman gunakan AI untuk belajar lebih cepat. Jadi jangan jangan apatis sama AI, pakai aja. Tapi untuk belajar jadi lebih GG lagi gitu. Nah, terus ini hal yang saya sadarin ya, atau yang pernah juga saya dengar dari beberapa konten kreator yang ada. Siapa yang nggak berkembang dia yang bakal kalah gitu. Nah, masalahnya kan AI nggak pernah berhenti berkembang. Jadi pilihannya cuma dua, kita mau kalah atau kita tetap mau bersaing gitu. Karena si AI nggak mungkin kalah, dia selalu berkembang. Nah, kita doang nih yang jadi apa ya, dia punya kemungkinan bakal kalah kalau kita nggak berkembang. Makanya teman-teman kita harus lebih giat lagi nih ngasah skill kita. Nah, sekarang waktunya kita buat live coding. Nah, kali ini kita akan live code untuk bikin, oh ya teman-teman di sini, eh, ini saya bakal bikin ngeduplikat UI yang ini ya, yang pricing card yang ini pakai Tailwind CSS. Kalau teman-teman yang belum pernah pakai Tailwind CSS mungkin nanti bisa lihat juga nih metode pakai Tailwind CSS itu kenapa sih Tailwind ini populer banget di kalangan developer karena kita emang benar-benar bebas kalau pakai Tailwind. Nah, jadi ini saya udah install ya tadi. Jadi saya udah install Next.js pertama di sini. Nah, saya akan pakai Next.js. Kenapa sih pakai Next.js? Karena emang Next.js ini lumayan populer dan ya saya udah familiar aja gitu sama Next.js. Next.js ini frameworknya React. Nah, jadi tadi jalanin ini npx create next app latest. Begitu selesai, saya langsung jalanin untuk install si Satsien-nya yang ini. Nah, sekarang udah saya install Satsien-nya. Sekarang kalau coba kita tes, ini udah jalan harusnya. Oh, bentar. Animate-nya error. Oke, ini kita harus stop lagi, kita run test lagi. Oke, ini dia ada tes. Udah bisa nih berarti. Nah, kita lihat dulu si UI yang ini, yang kita mau upload. Sebenarnya ini mungkin kalau AI yang generate bakal gampang ya, kayak dapetin card-nya gitu, dapetin ininya. Nah, cuman karena kita mau bikin dari manual, kita akan pakai Satsien UI. Ini juga lumayan populer digunakan sekarang ya, kalau orang pakai Tailwind. Karena Satsien UI ini kayak sebuah komponen yang kita tuh dikasih source code-nya. Jadi
Karena kita dikasih source code-nya, kita jadi bisa bebas mengubah stylingnya gitu. Nah, kita kan pakai card dulu, teman. Kita butuh card di sini. Kita coba cari di sini komponennya card, card. Nah, kita butuh card. Kalau kita mau install, kita tinggal npx search latest add card. Ini kita buka di Facebook aja ya. npx search latest add card. Kita tunggu sejenak. Oke, card udah ke create. Nah, sekarang kita coba panggil di sini card. Kita ambil dari komponen CUI card. Ini, oke, ini cardnya udah jadi. Dia ada basic card buatan si Sachi-nya. Nah, sebenarnya kalau kita udah pakai komponen library kayak gini, yang pertama-tama kita lakukan itu sebelum kita nge-custom styling, kita buat dulu ininya. Jadi kita buat dulu bentuk kasarnya gitu ya. Sebelum kita benar-benar masuk ke pixel perfectnya, kita perfectkan stylingnya, warna dan lain-lain. Kita bentuk dulu bentuk dasarnya kayak kita bikin card, kita bikin title-nya, description-nya dan lain-lain, button, nah gini-gini nih. Nah, kita akan bikin tiga gini ya. Nah, pertama kita bikin dulu ini, choose your plan, gede. Nah, harusnya di atas. Ini kita ganti jadi main-nya, karena ini adalah main elemen kita. Di atasnya kita akan bikin H2 kali ya. Karena ini kemungkinan, oh kalau dilihat dari sini sih, ini pricing ini choose your plan ini merupakan title dari halaman ini ya. Atau heading utama, judul utama dari halaman ini. Jadi karena di judul utama kita pakai satu Mas, choose. sorry Mas. Ya, Ya, nggak ditampilin Mas ya? oh, quote-nya nggak tampil ya? Iya Mas. Oh, sorry, sorry, sorry. Wait, wait. Gue share screen dulu kan. VS Code-nya nggak tampil. Sorry, sorry, sorry guys. Tadi lupa kalau cuma share screen, ininya doang. Ini gue share entire screen deh. Udah kelihatan belum VS Code-nya? Udah Mas. Oh, oke, sip, sip. Siapa nih tadi yang bersuara? Thank you ya mas. Tadi ingetin. Siapa tadi tuh? Tenang. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ini choose your plan ini karena dia heading utama, jadi pakai H1 ya. Kita pakai semantik HTML. Kita pakai H1, terus bawahnya yang ini unlock endless possibilities. Ini harusnya paragraf aja. Unlock endless. Endless possibilities. Oke, kita lihat dulu code kita tampilannya gimana. Nah, choose your plan, unlock endless possibilities. Terus, ini biar kita cepat ya teman-teman. Kalau di awal tuh kalau kita ngebangun slicing UI, itu tuh jangan fokus ke bentuknya dulu. Jadi fokus ke bikin kontennya dulu aja. Nah, ini kan ada card nih, ada tiga. Ini styling title sama description-nya nanti aja. Kita buat dulu semua elemen-elemen kontennya. Baru nanti kita pikirin, oh ini kita bikin pakai apa. Kita bikin tiga card dulu di bawah sini. Yang pertama card untuk basic yang udah premium, tiga enterprise. Nah, untuk yang card ini title ya, ini ada card title. Harusnya di sini ada card title. Ya, dari komponen Satya itu ada card title. Kalau teman-teman lihat card di sini, ini ada card title. Kita coba card title masukin ya basic. Kita coba lihat. Nah, ini agak tebal nih ya kelihatannya. Basic. Terus kita duplikat dua kali. Untuk yang ini premium. Satu lagi itu enterprise. Tampilannya udah tiga card menyusun dari atas ke bawah. Nah, kita slicing dulu.
Gimana caranya bikin mereka berjajar tiga ke kanan kayak gini. Sebenarnya kita bisa bikin grid ya. Kita bisa bungkus mereka ke dalam satu div. Ntar aku tampilin dulu ininya deh, biar kelihatan. Apa ya? Ke screencast mode. Ah ya, udah kelihatan ya ini keyboard. Nah, ini wrap with abbreviation dan div. Nah, ini kita kasih kelas grid, grid calls 3. Tuh, calls 3. Untuk bikinnya jadi 3 kolom. Nah, kayak gini. Jadi ada kita bikin pakai grid dan dia 3 kolom. Itu aja dulu. Nanti kita masuk ke detailnya. Penting dia udah ke kiri ke kanan. Nah, kemudian ada di sini ada semacam description ya. Harusnya kita bisa bikin pakai card description for personal use and exploration of AI technology. And exploration and exploration of AI. Kita coba lihat lagi. Nah, oke, ini udah ada card description-nya. Nah, sebenarnya bagusnya sih kita ini daripada kita tulis manual kayak gini, ini tuh bisa kita looping, tuh. Kita bikin variabel di sini, const pricing. Nah, masing-masing pricing sini kita akan kasih title. Pertama itu basic, description-nya adalah eh, for personal technology. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa duplikat yang ini. Oops, ini untuk yang premium. Kita bisa duplikat lagi objek ketiga untuk yang enterprise. Nah, untuk ininya, deskripsinya kita tinggal pindah-pindahin nih. Perfect for professional and small. Perfect for professional and small in need of significant AI. Ya, ini yang premium. Yang ketiga, enterprise. Perfect for large business. For organizations. Specialized. Oke, nah ini punya. Nah, sekarang kita bisa looping nih, kita bisa mapping di sini. Ini kegedean kali ya, biar saya zoom out aja. Ini kita bisa mapping, kita bisa hapus dua kartu yang di bawah ini, dan kita akan mapping di sini. Pricing, dan map pricing. Kita akan return si kartu yang ini. Nah, ini butuh ada key pricing title. Nah, ini basic ini kita akan ganti jadi pricing title. Yang description-nya kita akan ganti jadi pricing description. Nah, sekarang masing-masing card kita itu udah di looping. Kita udah pakai suatu variable ya di atas sini untuk menyimpan data pricing-nya, dan kita tinggal nge-coding satu kali, itu tuh akan ke-impact ketiga-tiganya karena datanya ya kita hardcode, datanya kita ping dari atas sini. Nah, terus ini udah description-nya, kita kan ini ada harganya nih. Nah, untuk harganya di sini kita bisa tambahin lagi nih.
Karena ini harganya dolar, berarti kita price-nya, price-nya untuk yang pertama itu nol. Nah, currency-nya juga kita harus simpan nih. Currency, kita pakai dollar sign. Kenapa currency-nya kita simpan? Karena biar nanti ini kan beda styling nih. Kita harus pisahin dia elemennya. Nah, ini juga kita butuh price-nya 9, 9 currency-nya. Nah, ini price-nya itu nol. Atau price-nya kita kosongin aja deh. Yang ini, price-nya kita nggak tampilin. Nggak usah ada data price-nya. Karena kan kalau ini nol, karena ini emang nggak ada harganya kan. Nah, berikutnya ada button. Button di sini juga kita kasih ini nih. Misalkan action text, get started. Ini nanti action text yang ini yang di buttonnya. Terus di sini ada action text-nya get started juga. Satu lagi contact cell yang ini. Action text contact cells mereka. Oke, kayak gini dulu. Nah, terus setelah card description, kita akan buat bawahnya untuk konten dari card content kayaknya ada. Nah, kontennya ini kita akan panggil si price terlebih dahulu. Si currency dulu deh. Pricing ke currency-nya kita akan pakaiin di dalam paragraf ya, mereka. Nah, si pricing kita akan panggil dulu di sini di pricing currency kita kasih di sini pricing amount, pricing price. Dan harusnya pada chat share screen. Kenapa di share screen? Hilang kan? Share screen hilang kan teman-teman? Atau ada? Infonya dong. Aman-aman. Oke, aman. Sip. Nah, sekarang kita udah punya harganya dari sini kosong ya karena emang gak ada pricingnya. Nah, terus untuk buttonnya, ini kan actionnya, actionnya ini biasanya ke URL ya. Di sini kita akan pakai action URL. Misalkan nih halaman ke get started gitu ya. Anggap aja halaman ini ada. Ini juga action URL get started. Yang ini halaman ke contact. Nah, sekarang kita bisa bikin dalam sini sebuah button. Kayaknya button saya belum lupa udah ada. Udah saya tambahin button. Nah, button isinya adalah di pricing action text. Kita lihat lagi. Nah, ini ada get start, ini contact sale. Nah, actionnya kita kan pakai open link atau sebenarnya bisa pakai tag A kayak gini ya. Nah, harapnya ini kita arahkan ke pricing action URL kayak gini. Nah, ini jadinya kalau kita klik dia ngarahin ke get started. Yang ini kalau kita klik dia ngarahin ke contact gitu. Jadi kita cukup sekali ngoding aja nih untuk stylingnya. Nah, terus ini ada item-item benefit nih bisa dibilang ya di benefit. Kita tambahin lagi nih benefitnya. Benefits. Ini kan semuanya ke checklist jadi kita nggak perlu bedain. Nanti kita akan bikin array string aja sih. Benefitsnya yang pertama
100 requests per day. Yang kedua, free untuk trial features access. Terus yang ketiga, limited API access. Nah, ini tuh benefitsnya. Yang ini, unlimited AI generation. Full new features access. Priority. Oke. Terus yang ini custom deployment. Ini kita benefits. Custom deployment. Ada comprehensive. Tulisannya comprehensive usage data, sama satu lagi training specialized models. Oke, benefit sudah ada, sekarang kita tinggal looping nih. Nah, karena ini merupakan list ya, ini kelihatannya sebuah list, kita akan pakai UL dan kita akan memapping dalamnya di pricing benefits. Kita akan mapping lagi, akan jadi benefit. Kita akan buka kurung dan di sini kita akan pakai LI. LI ini key-nya adalah benefit dan ini text-nya adalah benefit. Kita cek lagi. Nah, udah ada nih. Jadi ada 100 requests per day, free trial, features, access, limited API access. Ini gini, stop deployment, comprehensive user data. Nah, kita udah punya, apa sih namanya, full content yang ada ya. Nah, sekarang kita akan pindahkan ini ke sebuah komponen baru. Nah, kita akan buat aja dalam app ini. Kita nggak akan pakai folder komponen luar sini, karena ini pricing ya. Kita akan panggil di sini aja. Kita akan buat di sini aja. Components. Di sini ada pricing dan TSX. Ada revisi. Nah, pricing card ini kita akan ambil dari card-card yang tadi. Semua cardnya kita buat, kita akan masuk ke pricing sih. Jangan lupa importnya kita pindahin juga ya. Import yang ini nih. Nah, ini import direct from direct, sebenarnya nggak perlu kalau di Next.js. Nah, sekarang data pricingnya. Nah, data pricing ini tuh harusnya ikut dari sini. Kita akan ambil jadi props. Tapi kita kasih interface dulu, karena ini pakai TypeScript. Kita akan pakai interface. Kita pakai template. Pricing. Data. Isinya adalah title string. Dan apalagi kita buka di sebelah sini. Biar kita bisa lihat. Description. String. Ada price. Number. Operasi ini bisa hilang ya, bisa nggak ada. Currency. String. Tanda tanya di TypeScript itu menandakan kalau si price ini bisa aja nanti nggak ada datanya. Karena kan di data yang ketiga ini nggak ada price-nya. Karena dia mungkin custom pricing ya. Kemudian ada action text. Ini udah pasti ada. Kita kasih string, action, URL, string, benefits. Kita kasih array of string. Oke, udah harusnya. Sekarang pricing card ini kita akan masukin sebuah pricing data. Tipenya adalah pricing data type. Ini ya. Jadi ngambil sebuah props namanya pricing data, kita kasih tip 2 untuk ngedefinisiin tipe propsnya apa. Ini kan propsnya sebuah objek ya, namanya pricing data. Kita definisiin type-nya.
Pricing data ini itu tipenya adalah pricing data type yang kita definisi tadi di atas. Sekarang yang ini harusnya ini kita ganti jadi ganti jadi pricing. Pricing aja kali ya. Itu pricing data aja deh. Nah, ini kita akan edit semuanya untuk jadi ups, udah, pricing data. Nah, sekarang ini udah pakai data dari props. Nah, yang ini yang di page tadi kita tinggal panggil si pricing curve kita dengan pricing datanya sama dengan pricing. Missing key, oh kita nggak ada key. Pricing to title. Oke. Nah, sekarang kita punya nge-mapping satu komponen yang sama namanya pricing curve. Sini. Karena kita satu komponen yang sama, kita tinggal nanti ngedit-ngedit si pricing card aja tanpa harus nyentuh page-nya. Oke, kita ke pricing card dulu ya teman-teman. Kita tinggal 20 menit nih waktunya. Nah, pertama-tama kita styling dulu. Oh, ini ada yang tag populer ya. Kita lupa definisiin. Sini harusnya ada populer boolean. Jadi yang populer kita kasih true, yang kedua nih, yang premium ini kita kasih populer. Nah, ini kita bisa ekspor ya type yang ini. Ekspor type pricing data type. Jadi ini pricing data type kita import dari sana. Kita pakai array. Nah, sekarang ini udah strict type. Oke, berikutnya kita akan styling dulu title card title-nya. Ini kan card kita masih kayak yang card title sama description-nya tuh belum ada ke padding ya sama sekali ya. Nah, kita kasih kelas di sini. Kita kasih padding 4 mungkin. Nah, kayak gini. Semuanya ke padding, mungkin kurangnya ke padding 8. Nah, biar lebih dalam gini kan paddingnya. Terus, karena dia udah kasih padding, cuman kan elemen ke dalam ini ada paddingnya nih, yang si card content. Nah, ini kita bisa reset aja tuh. Kita kasih kelasnya padding no, buat hilangin paddingnya. Biar dia sejajar lagi nih. Terus, ini kelihatannya si jaraknya antara card title sama si deskripsinya itu terlalu jauh. Nah, ini ada trik. Kalau teman-teman mau ngelihat ini yang ngasih jarak itu apa sih? Itu kita bisa inspect. Terus kita coba bisa pilih yang ini, card premium. Kita coba lihat apakah dia punya margin antara card premium sama yang ini. Oh, nggak ada. Berarti yang ngasih jarak adalah yang ini. Karena dia punya flex all gap 6 si card kita. Nah, kita bisa ngurangin gapnya nih. Card gap mungkin 2 aja. Nah, jadi lebih mepet gitu. Nanti kalau kita mau kasih jarak lebih, itu gapnya 4 aja deh. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita butuh kasih jarak lebih untuk elemen tertentu, nanti kita tinggal styling aja. Nah, berikutnya kita nge-styling si title-nya dulu deh, dibuat jadi lebih gede. Yang card title ini kita kasih kelas name. Ini kelihatannya teksnya lumayan gede, mungkin teks XL. Jadi di Telun itu kalau mau ngemodifikasi ukuran teks, itu teks terus ukurannya ini udah definisi sama mereka. Ada XL, ada LG, ada SM. Nah, bisa lihat di sini, di Telun CSS. Terus ada kalau kita cari font, guys. Nah, ini ada nih teks extra small, small, text base, large, extra large, ini 3 kali extra large, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kenapa saya sarankan tadi buat fundamental CSS-nya, karena kalau pakai Tailwind, teman-teman harus tahu mau ngapain, harus tahu mau ngeset properti apa gitu. Nah, ini udah teks extra large. Nah, ini kita kasih ukuran dulu ya teman-teman, kiri kanannya, karena ini kan masih mepet banget ya, kita kiri kanannya.
Nah, cara ngasih space kiri kanan itu adalah di halaman page kita, kita akan kasih, oh di bagian sini aja, padding X untuk padding kiri kanan, itu kita kasih 12 kurang padding X mungkin 24. Nah, kayak gini. Terus gimana cara kita kasih jarak antar kartu ini? Jaraknya itu karena ini pakai grid bisa gap 4. Nah, udah ada jaraknya kan. Nah, berikutnya kita ke bagian title-nya nih. Si pricing-nya. Kita ke pricing card lagi. Pricing ini kita akan kasih kelas untuk teks mungkin 4XL ya, karena itu gede banget soalnya teksnya. Ini bahkan belum cukup gede, nggak kayak gini. Mungkin kita kasih 6XL. Nah, segini kali ya. Terus kita harus kasih font bold biar dia lebih tebal. Nah, segini. Nah, cuman masalahnya adalah ini kan eh, dolarnya kecil ya. Nah, dolar ini kita harus bungkus pakai span. Kita bungkus dengan teks LG aja kali, buat dia lebih kecil. Nah, kayak gini, teks LG, tapi dia harusnya mepet ke atas. Jadi, kalau ini kita kasih Lex item start, nah dia akan ke atas kayak gini, mepet atas. Nah, cuman dia kan nggak sejajar ya atasnya, karena ini ada apa sih nama ada space di atas nih, karena ada line head-nya. Mungkin kita bisa leading non, leading non kayaknya. Ntar kita coba inspect dulu lagi. Ini apa yang ngasih space ke atas? Teks 6. Coba cari line height-nya 60 pixel. Nah, ini nih. Nah, kalau leading 0 dia benar-benar mepet ya. Ini leading 1. Kalau kita leading 0, atau cara gampangnya sebenarnya kita bisa ngasih margin top ya di sini. Margin top 2. Nah, biar sejajar sama teksnya. Nah, sekarang ini udah benar. Terus buttonnya nih. Nah, karena ini merupakan elemen juga, kita bisa kasih space Y. Karena ini elemen yang dari atas ke bawah, kita bisa kasih space Y. Berapa tadi? Ini dari kan gapnya 4 nih. Berarti ini kita kasih 4 juga. Nah, buat kasih jarak kayak gini. Cuman ini kan sebuah inline elemen ya. Kalau inline elemen dia nggak kebaca margin. Jadi ini kita kasih kelas name block. Nah, biar dia ngebaca. Oh, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kan? Aman ya kayaknya ya. Nah, berikutnya kita akan modifikasi button kita. Nah, button kita ini kan kelihatannya di sini full rounded ya. Nah, cara buat full rounded itu adalah kita bisa ke komponen button aja. Kita akan modifikasi seluruh buttonnya. Ke komponen button, terus di sini ada default variance di sini. Basic primary ini ada variance-nya. Harusnya ini nggak perlu kita periksa variance-nya. Kita cukup modifikasi yang ini. Kita coba cari di sini ada rounded. Biar dia nggak rounded. Nah, jadi kotak ini. Terus kalau kita mau buat dia melengkung sempurna, itu bisa rounded. Kayak gini. Nah, sekarang kita akan buat, kalau dia
Ini kan kelihatan warna primernya itu warna ini ya teman-teman, kayak ungu gitu kan. Nah, kalau pakai Satya UI, kalau mau modifikasi warna primary, di sini harusnya ada nih, color foreground. Kita coba lihat dulu si ini tuh pakai color apa sih? BG ya. BG primary. Oke, dia pakai BG primary. Nah, ini ada color primary dari var primary. Var primary ini itu di set dari ini, LCH. Nah, sebenarnya bisa aja kita set primary ini jadi sesuatu yang misalkan kayak kalau warna merah, nanti jadi merah banget tuh color primary-nya. Kita akan coba ngepick ya di HTML color. Kita akan cari warna yang mirip, cari warna yang mirip, ungu tapi agak dari sini. Ini kan ungunya lebih pucat. Ini kayak gini. Kita akan copy hash-nya aja. Nah, kayak gini nih. Cuman kan ini background-nya harusnya gelap ya. Mungkin di ini kita tambahin dark, dark mode. Bisa nggak ya? Nah, cuman ini dark, tapi card kita yang dark. Background-nya nggak dark. Mungkin kita bisa ubah ke setting browser juga ya. Ada di settings. Oh, atau background-nya kita kasih ini dark. Oke. Darknya jangan di sini harusnya. Darknya di layout teman-teman. Kita buka layout kita. Misalnya di sini kita kasih di badinya ini kita tambahin dark biar kebaca semua jadi dark. Nah, ini kan kalau dark teksnya jadi putih nih. Nah, sekarang tinggal styling si page-nya. Kalau dark, BG slate atau BG neutral, ada nggak sih? Neutral 900. Nah, gini. Itu untuk backgroundnya. Nah, warna primary kita harusnya tadi kita ubah lagi ya. Primary. Coba kita lihat si button. Kalau dark, BG, dia BG primary square. BG primary, text primary foreground. Jadi, mungkin ini kita copy. Kita add dulu ya yang ini. Kita mau modify yang dark aja nih, dari primary. Nah, kayak gini. Terus dollar sign-nya juga. Nah, si dollar sign, karena kita udah punya primary tadi ke set, kita tinggal kasih text primary. Nah, warnanya jadi kayak gitu kan. Oke. Terus ini kita set secondary ya, yang biru-biru ini, yang kayak saya ini. Kita pakai ini. Ini untuk secondary. Kita set lagi warna secondary kita di sini. Nah, sekarang untuk yang, nah tadi kan kita punya data kalau dia populer ya di sini. Nah, populernya tuh. Jadi kita bisa kondisi ini teman-teman. Di pricing card untuk text primer ini. Ini tuh kita bisa pakai sebuah utility bawaannya Tailwind. Jadi di sini ada CN
CN ini kita import dulu dari Liquidix. Nah, text primer ini kita pindahin kayak gini. Kalau pricing datanya dot oh ini kelasin dulu di sini text primary. Kalau pricing data dot populer ya. Nah, jadi text primary itu hanya akan implement ke item yang punya populer. Contohnya kayak gini nih. Nah, si button juga bisa kita kasih kayak gitu. Class name, kita akan pakai CN, kita akan buka objek, dia hanya akan BG primary kalau pricing populer. By default, kita bisa kasih di sini BG secondary. Ini enggak kebaca itu. Tapi kita udah berhasil kalau si primary-nya ini ya, masuk nih. Nah, bisa aja sebenarnya kita di button, kita defaultnya adalah BG secondary. BG over BG secondary. Kita coba cek dulu kenapa warnanya nggak berubah. Nah, ini kalau teman-teman punya styling yang nggak berubah warnanya, teman-teman bisa dibagi kayak gini. Inspect elemennya, terus coba cek background colornya. Ini kan ada di background color transparan di computer. Biasanya kan awalnya kebuka style kayak gini. Nah, terus ke tab computer, nanti di sini ada background color. Lihat nih di sini. Nah, ini ada transition style ternyata di sini. Baru transparan, baru kemudian button face kita. Nah, padahal warnanya udah ini tuh. Kita butuh kasih biji secondary, biji backline, default, dark biji secondary. Kita coba kayak gini. Oke, udah muncul ya biji secondary. Nah, yang ini kita kasih dark biji primary. Nah, kita udah berhasil nih. Yang ini warna hijau. Nah, cuma di sini kan sebenarnya warnanya transparan ya. Dollar sign-nya kita di sini kita kasih default text secondary. Nah, ini dollar sign jadi hijau, ini buttonnya hijau. Nanti item iconnya di sini yang sebelah kiri itu kita bisa ubah jadi hijau. Nah, sekarang kita finishing dulu bagian atas ini sebelum waktunya habis. Bagian titles yang ini kita akan kasih class name text bagian Excel. Choose your plan kita kasih font bold MH topic. Yang ini juga kita kasih class name reference object buat dia kiri kanan. Oh, kita kasih di sini flex flex. Nah, unlock possibilities-nya kita agak gedein. Ini jadi text 2XL font medium. Kayak gini, tinggal kasih margin aja. MT 12, ini MT 4, MB
mungkin nah, kalau jauh ya mungkin 16 aja. Oke deh, sip. Oke. Nah, ini hasil slicing UI kita menggunakan Tailwind CSS dan bantuan Sachen UI untuk komponen car-nya. Dan tadi kita udah berhasil nge-ubah styling yang defaultnya Tailwind, defaultnya Sachen kayak warna primary-nya, itu tinggal panggil segampang ini. Kalau kita pakai Tailwind kayak color primary, text secondary, itu cukup ngedefinisiin di bagian tim sebenarnya. Karena di timnya kan ini, di tim ini, mereka kan tuh pakai color primary itu ngebaca variable primary ya. Nah, variable primary ini itu di set di kelas yang ini root sama yang dark gitu. Oke teman-teman, itu aja dulu yang bisa saya sharing malam ini. Semoga bermanfaat dan kalau misalkan masih ada yang mau tanyakan, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Asadi atas materi dan live codingnya yang jelas banget ini dijelasin step by stepnya ya untuk live codingnya. Thank you Kak. Oke teman-teman, sekarang kita masih ada waktu sekitar maksimal 10 menit untuk sesi Q&A nih teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya terkait tentang materi yang tadi sudah disampaikan dan juga live codingnya juga silakan ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya nih. Oke, kepada Pak Fajar, Pak Anjar, Pak Chandra, Pak Fajri, Pak Gandhi, Pak Ibnu, Pak Leo, Pak Ridwan, dan juga Prasetya. Kalau mau bertanya silakan ya, bisa langsung bertanya saja, bisa raise hand, biar ngomong langsung, ataupun bisa tulis di kolom chat meeting. Oke, apa nih yang mau bertanya nih teman-teman? Mumpung ada Kak Arsadinya, jadi nanti jelas kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain gitu. Oke, yang tadi semangat ya, yang udah semangat. Kaleo mungkin, Kaleo ya. Kaleo, Kaleo boleh nih, siapa tahu ada yang mau didiskusikan dengan Pak Arsadi. Silahkan nih, boleh banget nih Pak Leo nih. Mas Leo tuh, bukan Pak Leo ya. Mas Leo, silahkan Mas kalau ada yang mau didiskusikan. Aman Mbak sejauh ini, oke. Mas Ibnu, barangkali ada Mas Ibnu? Mas Ibnu dan Mas Gandhi, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Mas Haris juga silahkan kalau ada yang mau didiskusikan ya dengan Mas Arsadi ya. Nah ini Mas ada pertanyaan dari Pak Ridwan nih. Bagaimana cara mengurangi warna dengan CSS ya Kak, biar warnanya itu atau fontnya itu oke. Mengurangi warna, berarti lebih simpel ya Pak Ridwan ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana cara mengurai warna dengan CSS ya, Kak? Baik warna atau font. Mengurai warna. Mungkin sebenarnya ada prinsip kalau di desain UI UX tuh sebenarnya itu tergantung desain UI UX-nya ya. Cuman kalau memang kita nggak kolaborasi sama desain UI UX, ya mau nggak mau kita tentuin sendiri kan. Nah, ada prinsip 60-30-10. Jadi kita maksimal ya dalam satu web itu kita pakai tiga warna utama. Walaupun sebenarnya kita butuh lebih banyak warna daripada itu. Kita butuh lebih banyak daripada itu. Cuman yang dominan itu harusnya ada tiga. Nah, jadi 60% itu warna netral. Kayak contohnya teman-teman pilih aja warna netral. Nah, itu warna putih atau warna gelap ya. Kalau dan 30%-nya itu warna yang aksen gitu. Contohnya kayak teman-teman temanya apa sih? Eh, Misalkan temanya warna biru. Nah, itu 30% warna biru. Biru, tapi bukan biru yang terang ya. Birunya tuh biru yang 30% dari tampilan. Maksudnya itu kayak ada 30% dari semua elemen yang ada itu tuh warna biru yang tidak terlalu mencolok. Dan satu lagi, yang 10% ini tuh yang benar-benar primary, yang ngedistraktif mata user gitu. Kayak button button login di atas nih atau button register atau apapun itu yang kita emang mau user tuh tertuju ke situ. Nah, itu baiknya hanya 10% dari elemen yang mengimplementasi warna itu. Karena itu emang dikhususkan untuk
user fokus ke situ gitu. User bisa ngelakuin sesuatu dengan hal itu. Nah, biasanya gitu sih yang paling gampang. Nah, cuman kalau emang tidak mau ribet ya kita nggak bisa memang menciptakan suatu hal sendiri ya. Kita harus butuh inspirasi. Jadi saran saya sih kita harus banyak-banyak mencontek atau melihat inspirasi-inspirasi UI yang ada gitu. Itu sih paling ya, eh, Mas Ridwan. Iya, oke. Terima kasih. Jadi harus mencontoh yang sudah ada ya, kayak. Oke. Boleh yang lain nih kepada Mas Fajri, barangkali mau bertanya. Kita masih ada waktu nih 5 menit lagi terakhir. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mas Gandhi. Mas mau tanya, agak panjang ya, sebentar. Untuk slicing UI di coding, sejauh ini lebih baik buat versi HTML dulu kah? Untuk present ke klien contohnya. Lalu untuk pengerjaan front end sendiri, lebih baik fokus ke desain UI dulu kah? Atau sekalian langsung integrasi dengan data dari DB? Ini case-nya ketika kita akan present ke klien. Lalu komponen untuk TW yang rekomendasi apa saja Mas? Terima kasih. Oke. Oke, oke Mas Gandhi. Nah, pertama untuk slicing UI to coding sejauh ini lebih baik versi HTML dulu kah? Setelah itu contohnya sebenarnya sih kalau misalkan mau bikinnya pakai pakai React nih misalkan, ya mending langsung pakai React aja. Karena kan ada beberapa hal yang kita tuh bisa lebih mudah pakainya kalau saat kita pakai React daripada kita HTML kita manualin semua kan copy paste code-nya. Kalau kita misalkan pakai React yang komponen base kayak tadi, itu kayak kita sekali kerja bisa langsung tiga hal kecapai kan. Harus ngulang-ulang nulis kode yang sama itu. Kalau saran saya sih biar lebih cepat ya, biar lebih efisien, biar nggak perlu nulis banyak code yang serupa dan kalau ada perubahan harus banyak mengubah, mending langsung ke framework atau library yang mau dipakai pada project itu. Kalau pakai Laravel ya pakai Laravel, kalau pakai React ya pakai React. Gitu. Nah, untuk present ke klien, saran saya sih UI aja dulu, tampilannya aja dulu. Yang penting bisa navigasi dan pindah gitu. Sebenarnya kalau mau present ke klien nggak perlu website. Kalau mau present ya kayak hanya untuk sekedar merepresentasikan ide yang kita punya, solusi yang kita ingin berikan tuh sebenarnya nggak perlu website. Prototyping di Figma boleh, prototyping pakai slide presentasi juga boleh. Bisa aja pakai PPT. Jadi kayak bikin kayak ada button gini, bikin desain UI-nya tuh prototype-nya di PPT kalau diklik ini navigasi ke halaman mana, diklik ini navigasi ke halaman mana gitu-gitu. Cuman emang lebih enak kalau di langsung ngoding kan, kalau bagi kita yang programmer. Nah, nggak harus integrasi ke database dulu. Datanya bisa aja di hardcode aja dulu. Tapi navigasi perpindahan-perpindahan atau fitur-fitur yang dibutuhkan atau yang kita mau kasih solusi ke usernya, ke kliennya, itu tuh udah harus tersampaikan lewat prototype itu. Nah, butuhnya sebenarnya pindah-pindah halaman aja atau muncul-munculin elemen tertentu kayak ada munculin form login dan lain-lain gitu-gitu. Nggak harus ke database karena kalau mau present pertama kali ya untuk merepresentasikan solusi ini mau direvisi atau enggak, itu tuh terlalu makan waktu. Terlalu makan waktu kalau kita langsung integrasi ke database. Mending prototype aja dulu. Gitu. Nah, prototype yang paling gampang sebenarnya tapi bisa pakai itu. Bisa pakai codingan yang nggak perlu ada database-nya. Kayak langsung aja pindah-pindah halaman. Itu sih. Nah, kalau untuk komponen Tailwind yang recommended apa aja sih? Sebenarnya banyak banget, tapi yang paling sering saya pakai itu tuh Sachi UI. Yang paling sering saya pakai karena rasanya emang udah enak aja gitu pakai Sachi karena bisa kita manipulasi sesuka hati kan. Nah, sebenarnya emang banyak kayak ada apa sih? Apa ya namanya? Apa ya? Tailwind Bytes atau apa? Bentar. Tailwind Components. Ada Flowbytes, ada Daisy UI itu juga bagus kok. Saya pernah coba juga pakai Flowbyte buat bikin UI, enak juga. Daisy UI juga boleh. Masih banyak, cuman kalau saya pribadi lebih suka pakai Sachi Tuh, itu sih. Mas Gandhi, semoga terjawab. Oke, semoga menjawab ya Mas Gendi. Oke. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 23, jam 20.39. Nah, mungkin untuk sesi Q&A hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada
Kak Asadi atas materinya malam hari ini ya yang sudah jelas disampaikannya, kemudian juga banyak pertanyaan kepada teman-teman gitu. Jadi membuat interaktif sesi ini juga gitu. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal juga lagi. Oh ya, untuk link evaluasi sudah dikirimkan melalui chat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengisi link evaluasi karena link evaluasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan recorder dan juga sertifikat. Nah, untuk layar saya sudah terlihat ya teman-teman. Nah, jadi di sini buat teman-teman nih yang mau bikin website, domain, serta membutuhkan server maupun hosting nih teman-teman, teman-teman bisa cek aja di www.keywords.com dan di sini juga ada beberapa promo yang kami berikan di bulan ini. Ada banyak, ada di bidang domain, hosting dan juga server juga. Teman-teman bisa cek aja nanti langsung di www.keywords.com/promotion/. Kemudian buat teman-teman yang ada di daerah Bandung dan juga Yogyakarta, kami menyediakan ISP internet nih. Nah, jadi harga paketnya ini mulai dari 250.000 aja, udah include tax. Nanti teman-teman bisa mendapatkan 20 Mbps gitu. Nah, nanti teman-teman bisa langsung daftar aja di Keywords Internet ataupun di keywords.com. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi ke sana buat teman-teman yang ada di daerah Bandung. Bandung itu di Bandung Raya ya, bisa di Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan juga Kabupaten Bandung Barat, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa webinar series lagi di bulan April yang bisa teman-teman join gitu. Nanti teman-teman bisa langsung join aja. Dan di bulan Mei nanti kita akan ada online bootcamp tentang website development nih. Nanti kita akan belajar mulai dari nol sampai nanti expert karena nanti juga kita akan ada virtual internship-nya. Nanti teman-teman bisa join juga di virtual internship-nya. Nah, nanti akan ada 4 sesi dalam 1 bulan gitu. Jadi teman-teman nanti sekali bayar hanya 199.000 aja, tapi lagi ada early bird di bulan Mei ini aja di 149. Itu teman-teman bisa cek di IG-nya Keywords Academy ya. Kalau misalkan teman-teman mau join ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan materi tentang um, membuat website dengan coding, kemudian membuat website tanpa coding dengan WordPress. Kemudian nanti akan diajarkan juga bagaimana supaya front end-nya ini oke gitu di WordPress, bagaimana sih desain yang oke di WordPress. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan yang codingnya gitu. Nanti teman-teman akan mendapatkan paket lengkapnya di Mei nanti. Nah, buat teman-teman nanti yang tertarik bisa langsung aja cek di keywords.academy ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum ditutup nih Kak, kita akan ada sesi foto bersama dulu bersama teman-teman dan juga peserta di sini. Nah, buat teman-teman di sini boleh ya open kamera dulu karena kita akan ada foto sesi bersama dulu nih. Buat Kak Prasetya, Kak Ibnu, Kak Anjar, Kak Leo, Kak Gandhi, Kak Fajar, Kak Fajri, Kak Chandra, juga Kak Ridwan. Boleh Kak? Boleh silakan open kamera dulu sebentar. Karena kita akan, oke Kak, nanti akan dikirimkan ya Kak ke WA ya Kak. Nanti akan dikirimkan ke WA. Buat teman-teman yang belum bisa mengisi link evaluasi, tenang aja, nanti akan dikirimkan via WA ya untuk link evaluasinya. Oke teman-teman. Baik teman-teman bisa langsung update, dibuka aja kameranya, nanti kita akan foto bersama dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang belum bisa mengisi link evaluasi, nanti linknya akan dikirimkan via WA ya terhadap teman-teman yang sudah mendaftar. Jadi tenang saja. Oke, buat teman-teman di sini saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Terima kasih juga nih buat Kak Arsadi atas materinya malam ini ya Kak ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Keywords. Saya Tiffany, pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam.